Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat dan selalu semangat belajar di setiap waktu. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tematik kelas 2 tema 5 subtema 1 pembelajaran 3. Nah, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini sudah malam. Benny sedang bermain piano. Benny bermain di dekat kakaknya. Benny memainkan lagu Burung Tantina. Nah, Burung Tantina itu lagu ciptaan dari Sakti Hehanussa. Lagu Burung Tantina dilakukan jika bernyanyi dilakukan dengan tempo yang sedang atau 3/4. Nah, ini lirik lagu Burung Tantina. Setiap lagu yang dinyanyikan panjang dan pendek. Setiap lagu yang dinyanyikan pasti liriknya ada yang panjang dan yang pendek ya anak-anak. Ayo perhatikan lagu Burung Tantina yang bergaris bawah biru dinyanyikan pendek, sedangkan merah dinyanyikan dengan nada yang panjang. Jadi perhatikan ya anak-anak, yang bergaris biru, bergaris bawah di biru itu ada garis biru dan garis merah di bawah lirik lagu Burung Tantina. Yang bergaris biru itu dinyanyikan dengan nada yang pendek, sedangkan warna merah dinyanyikan dengan nada yang panjang. Benny bermain pianonya hebat. Benny bermain di dekat kakaknya. Kakaknya Benny sedang belajar. Kakak Benny merasa terganggu. Apa kata Benny kepada kakaknya? Nah, saat kakak Benny belajar, Benny itu bermain piano. Jadi, apa yang harus dikatakan Benny kepada kakaknya? Lihat berikutnya. Nah, di sini Benny meminta maaf kepada kakaknya. Perhatikan percakapannya ya. Maafkan Benny, Kak. Benny sudah mengganggu kakak yang sedang belajar. Jadi, kakak Benny terganggu karena Benny tadi memainkan piano. Sekarang kakak Benny menjawab, "Ya, Dik, kakak maafkan. Kalau Benny mau main piano, sebaiknya siang hari. Atau Benny mainnya sore hari?" Benny menjawab, "Ya, Kak,
Besok tidak Beni ulangi lagi. Kakak menjawab, ya sudah, sebaiknya Beni mengerjakan PR. Di sini yang dilakukan Beni meminta maaf kepada kakaknya dengan bahasa yang santun dan sikap yang sopan. Kemudian Beni membuat PR. Beni ditugaskan mengukur benda. Benda tersebut tidak dapat diukur dengan satu penggaris. Beni mengukur benda lebih panjang dari penggaris. Nah, sekarang ada percakapan lagi antara Beni dan kakaknya. Beni bertanya kepada kakaknya, "Kak, Beni ingin mengukur piano, tetapi pianonya panjang. Alat apa yang dapat digunakan?" Nah, kakak Beni menjawab, "Beni dapat menggunakan penggaris. Beni dapat juga menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakan meteran." Nah, sebutkan benda yang diukur panjangnya. Nah, anak-anak nanti dapat menyebutkan benda yang dapat diukur panjangnya ya. Kemarin di pembelajaran pertama, anak-anak sudah bisa mengukur menggunakan penggaris ya. Penggaris dapat untuk mengukur panjang benda. Sebutkan alat ukur panjang lainnya. Beni mengukur panjang piano. Beni menggunakan penggaris lebih dari 1 kali. Beni juga dapat menggunakan meteran. Meteran untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Nah, anak-anak di sini coba perhatikan ada banyak gambar. Berikan tanda centang untuk benda yang diukur dengan meteran, berarti yang melebihi penggaris. Jadi bisa menggunakan alat meteran yang panjang supaya tidak mengukurnya pakai penggaris berulang-ulang. Nah, di sini nomor 1 ada gambar laptop. Gambar laptop itu benda yang diukur dengan meteran atau tidak? Tidak, karena panjangnya bisa dijangkau atau bisa dihitung, diukur menggunakan penggaris. Kemudian yang kedua, dapatkah diukur menggunakan meteran? Ya, bisa. Kemudian nomor 3, akuarium. Apakah bisa? Bisa menggunakan meteran. Kemudian yang keempat, meteran karpet. Iya, meteran bisa dapat mengukur panjang karpet. Nah, anak-anak nanti dikerjakan di buku tema ya. Kemudian gambar nomor 5 itu kipas angin. Apakah kipas angin dapat diukur dengan meteran? Tidak. Coba diingat lagi kemarin. Kalau yang bentuknya lingkaran bisa diukur menggunakan apa? Jangka sorong. Kemudian nomor 6, laci bisa diukur menggunakan meteran. Nomor 7, tidak, karena untuk mengukurnya digunakan apa tadi yang sama seperti kipas angin? Jangka sorong. Kemudian nomor 8,
Tidak juga, karena mengukurnya bisa menggunakan jangka sorong buat bagian atas atau bagian kepala pada lampu pijar belajar. Kemudian di nomor 9, apakah bisa? Tidak. Kemudian 10, pintu. Ya, tepat sekali, karena pintu biasanya diukur menggunakan meteran. Nomor 11, tidak, karena berbentuk lingkaran, diukur menggunakan jangka sorong. Dan buku menggunakan penggaris. Sepatu ya nggak pakai meteran ya. 14, yaitu penghapus, tidak juga. Kemudian ini bisa menggunakan meteran karena pagar biasanya panjang dan dapat menggunakan meteran. Meteran untuk mengukur panjang benda. Meteran juga untuk mengukur jarak antara dua benda. Nah, di sini ada percakapan lagi antara Benny dan kakaknya. Kak, Benny mau bertanya, bagaimana cara menggunakan meteran? Kakak menjawab, ya. Tanya tentang apa? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0. Di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter biasanya ditulis M saja. Jadi, singkatan dari meter adalah M. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris. Iya, benar. Garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan, 1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter sama dengan 100 cm. Lalu bagaimana caranya? Perhatikan contoh berikut ini ya anak-anak. Misalnya 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Caranya yang pertama yaitu 2 dikalikan 100. Berapa? 200. Cara yang kedua. Caranya kalau 2 kali 100 berarti nominal atau angka 100-nya ada 2. Jadi jawabannya sama, yaitu 200. Contoh lagi, 1 meter itu yang sama dengan 100. Contoh lainnya, misalnya 3 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Caranya yang pertama 3 kalikan 100, yaitu 300. Atau dengan cara yang kedua, karena 3 kali 100 berarti jumlah angka 100-nya ada 3. 100 tambah 100 tambah 100. Jadi jumlahnya sama, yaitu 300. Sekarang jika kebalikannya, 100 cm sama dengan 1 meter. Misalnya di sini ada angka 200 cm sama dengan titik-titik meter. Caranya yaitu 200 dibagi 100. Cara mudahnya 0 di belakang angka 2 dicoret dulu. Kemudian yang 100, angka 100 pun juga 0 di belakang angka 1 dicoret semua dua-duanya. Jadi cuma ada 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2 meter. Satu lagi. Contohnya supaya anak-anak lebih paham. 3
300 cm ini harusnya ya. Itu berapa meter? Ini harusnya 300 cm ya. Caranya yaitu 300 dibagi 100. Seperti tadi, angka 0 di belakang 3 dicoret. Kemudian yang belakangnya juga angka 0 di belakang 1 dicoret semua. Jadi angkanya tinggal 3 dibagi 1. 3 dibagi 1 berapa? 3 meter. Nah, tugas anak-anak hari ini yaitu pada buku tema halaman 25. Nah, ini nanti anak-anak dapat menuliskan contoh kalimat permintaan maaf. Nah, sebelum Bulala tutup video pembelajaran kali ini, Bulala punya pantun. Tinggi badan amat semampai, petani pergi mengambil talas. Rajin pangkal pandai, semangat terus jangan malas. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.